Ya udah. Perkenalkan, nama saya Aji dari kelompok Entre. Ini kalau boleh tahu jualan apa ya? Kita jualan Magic Water nih, sama ada Power Water. Itu untuk rasanya ada berapa macam? Ada 2 macam ya. Tadi ada varian Magic sama varian Water. Power. Kalau mengapa produk ini dibuat? Oke, kenapa produk ini dibuat? Karena kita sih sebenarnya di sela-sela waktu mahasiswa kuliah itu kan kayak mungkin agak ngantuk, mumet gitu buat yang segar-segar. Nah, kami rasa kayaknya bisa nih kita jadi solusi nih, sama terutama kan di daerah sini kayaknya masih jarang nih yang jualan Magic Water. Nah, kita di sini jual Magic Water jadinya. Kalau untuk target pemasarannya sih gimana? Oke. Kalau buat target pemasarannya sih sebenarnya utamanya mahasiswa sama mahasiswi di sekitaran gitu saja sih. Bagaimana produk ini dijual? Oke, ini dijualnya sebenarnya kayak gini aja ya, kayak lewat booth yang Bifest aja. Kita nggak ada di tempat lain sih, kita jual resell aja. Masalah apa yang terjadi pada produk ini? Oke, kalau permasalahan sih paling ya kadang-kadang susahnya di research and development-nya aja. Kita nentuin resep yang paling pasnya itu kadang-kadang agak-agak tricky aja sih. Ya. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, selamat siang Kak. Jadi di sini kami mau buat video nih Kak, interview buat nanya-nanya nih tentang produk Kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bagas dan Aji. nama Kakak? Aku Dian. Oke Kak Dian sendiri nih, produknya ini apa sih Kak namanya? Jadi produk kami itu namanya Watkut. Jadi Watkut sendiri ini es kuut tapi berbasis sparkling water dan air kelapa. Untuk target marketingnya itu gimana Kak? Subjeknya ya berarti. Kalau subjeknya kita general, jadi semua usia kita bisa nyobain produk kita. Kira-kira nih Kak, dengan Kakak buat produk ini, apa sih yang jadi pembeda antara produk Kakak dengan produk yang lainnya atau kompetitor gitu? Kalau untuk pembedanya kita, setelah es kuut yang lain itu kan gulanya itu tinggi banget ya. Jadi kayak ada tambahan gula pasir sama sirup melon yang marjan itu. Nah kalau kami sendiri kebetulan manisnya itu dari melonnya sama air kelapa. Jadi nggak ada tambahan gula gitu. Apa lagi? Oh ya, apa sih ada nggak tips and trick gitu ketika Kakak lagi buat ini, atau termotivasi dari apa sih ketika Kakak buat ini gitu? Boleh di skip gak? Oke. Sekali gitu, bilang aja. Oke, ulang ya. Oke, dengan Kakak buat produk ini nih, ada nggak sih Kakak termotivasi nih? Termotivasi dari apa sih Kakak buat produk ini? Oke, jadi kebetulan ibu aku tuh pernah bikin es kuut. Nah, aku termotivasi untuk bikin es kuut. Cuman kan yang ibu aku bikin itu nggak selengkap ini ya. Jadi cuma isinya timun biasa doang, nggak ada melonnya. Terus pakai sirup marjan dan pakai susu kental manis juga. Sedangkan aku mikir kenapa nggak dibikin inovasi untuk yang low sugar biar user-user yang lagi itu bisa merasakan Watkut juga. Ada nggak tips and trick atau strategi nih biar cepet kejual habis gitu kan? Kalau tips and triknya itu kita nggak bisa ngasih tahu. Cuman strategi pemasaran untuk saat ini ya kita rencana untuk partnership sama gym gitu. Soalnya kan tujuan kita kan minuman sehat ya. Kita mau partnership ke gym itu dalam bentuk kaleng yang kayak Coca-Cola, tapi kan bening, transparan gitu. Kita partner sama mereka biar orang yang mau nge-gym atau selesai gym bisa minum Watkut ini. Boleh dicoba nih kayak? Oke, siap. Ayo kocok dulu ya. Ayo. Oh mirip Es timun ya? mirip apa? Yang mau belum bos apa sih? Yang apa namanya? Yang biasa kayak kan ini marjan kayak pepaya tapi warna Ini timun suri ya, mirip kayak timun suri. ya karena emang timun. Iya iya. Tapi manisnya gimana? Ya terlalu manis. Ya manisnya, karena kan dari kakak sendiri kan gulanya dikit ya.
Tapi maksudnya seger asamnya dapet. Thank you ya kak buat interviewnya. Oke, selamat pagi kak. Di sini kami dari kelompok Entre. Di sini kami mau nanya-nanya nih, boleh nggak ya? Boleh. Sebelumnya ini produk apa ya kak? Jadi kita ini adalah banana oat cookies. Jadi kue dari pisang sama oatmeal. Jadi pisangnya kami haluskan, kami campur sama oatmeal, terus baru kita kasih varian rasa. Kalau untuk rasanya kita ada rasa coklat, dark coklat, ada granola sama keju. Untuk target marketing ini itu gimana ya kak? Kalau untuk target marketing kita untuk kepada para vegan ya, karena banyak yang di luar ini untuk makanan-makanan vegan, makanan sehat itu masih susah dan mahal. Jadi kita offer snack yang murah dan juga aman untuk para vegan dikonsumsinya. Terima kasih. Kira-kira nih tips and trick kakak nih buat bikin kayak gini tuh apa sih? Maksudnya kakak nih bikin ini itu terinspirasi dari apa nih ya? Inspirasinya dari YouTube ya, karena ada YouTuber sehat yang di luar itu bikin snack kuenya kayak begini. Jadi ya karena target pasar kita juga untuk vegan, jadi ya kita bikin juga. Kira-kira nih kak, apa sih yang menjadi pembeda antara produk kakak dengan produk yang lain gitu? Kalau misalkan di yang lain, misalkan ada yang jual juga versi kayak gini, nah itu apa sih yang jadi pembeda buat kakak gitu? Oke, yang jadi pembeda yang pertama karena harganya lebih ekonomis ya. Kalau kita dari pesaing-pesaing yang udah ada di minimarket itu, biasanya harga rata-ratanya 15.000 sampai 20.000. Tapi kita bisa offer 10.000 untuk 4 pieces itu menurut kami udah yang paling murah, udah paling ekonomis. Jadi itu sih yang pembedanya dari segi harga dan juga rasa. Ini saya masaknya ini dari tadi malam ya, dari jam 11 jam 12 malam. Jadi freshnya masih ada, tambah bahan pengawet. Sementara kalau yang di minimarket itu dia bisa tahan bisa lama hari, yang dimana bisa jadi pakai bahan pengawet juga. Nah, kira-kira kakak kan udah buat produknya nih. Kira-kira dengan kakak yang dijual, apa sih strategi kakak buat bisa produk kakak itu terjual habis gitu? Strateginya? Ya, salah satu strategi kita yang mungkin kakak bisa lihat, kami datang langsung kepada calon-calon konsumen, menawarkan, kita juga menawarkan produk kita apa, dan kalau misalnya konsumennya tertarik juga bisa langsung beli. Dan juga kami juga menawarkan di e-commerce juga ya, udah mulai ada lewat pre-order kemarin, lewat WA, lewat Instagram DM juga ada. Oke, ini boleh kita coba nih ya? Boleh di-review? Keju. Oh, ini keju. Ada apa rasa apa aja? Coklat, granola, keju. Keju. Mau ya udah. Keju. Keju. Ini boleh langsung Baik. coba bukan? Hah? Coba lu. Coba. Buka itu lagi nih. Oh nggak ada guntingnya? Bisa? Bisa. Robek ya kalau dia. Oh. Udah kan? Lu coba juga lah. Iya. Buat kayak Coba ya kak ya? Ya. Coba. Ini pisang apa kak? Pisangnya pisang barangan. Barangan? Pakai pisang barangan. Pisang barangan itu pisang apa? Itu pisang barangan itu dari Medan. Oh, dari Medan. Dekat rumah ada yang jual. Terus kita cari yang udah matang banget. Biasanya pisang tuh yang udah matang banget udah hitam-hitam. Ya. Itu karena lebih enak, lebih manis juga buat kita olah. Lebih lagi juga. Mau coba? Oke, makasih ya kak ya Iya. buat interviewnya. Hai kak, sebelumnya aku boleh tahu nggak nama brandnya apa, terus kakak jualnya apa? Nama saya Nisa. Nah, ini kelompok saya, nama brand saya Charmel. Kita tuh jualan boneka fandom buat back charm. Nama keluarnya nih bisa mini. Nah, kira-kira dari apa yang kakak buat ini latar belakangnya apa sih kak? Kira-kira kenapa sih kakak tuh akhirnya mau membuat produk ini gitu? Kita tuh buat produk itu gara-gara back charm tuh lagi booming banget ya. Terus juga kita tuh tertarik sama boneka-boneka fandom-fandom ini. Jadi ya kenapa nggak digabungin aja gitu? Rasanya gitu. Oke, nah kira-kira target pasarnya untuk siapa? Target
target pasar kita sih untuk orang-orang fandom ini sih. Contohnya ini Genshin, karakter Al Haitam dari Genshin. Nah, kira-kira dari produk yang kakak buat keunggulan ketimbang yang lain itu apa? Keunggulan dari yang biasanya sih kita tuh back charmnya tuh jarang ada yang bunyi. Makanya kita gemes aja gitu. Bentuknya lucu, mungil, taruh di tas tuh juga bunyi-bunyi. Udah itu aja sih. Terakhir mungkin kak, selama kakak ngeplan produk ini kira-kira tantangannya apa? Tantangannya sih ngemotong patternnya sih. Soalnya patternnya lumayan ribet. Terus juga diulang-ulang terus jadinya lumayan capek. Oke, dan segitu aja sih kak. Terima kasih banyak ya kak. Boleh diisi feedback aja. Gue perkenalkan kan nama aku Dava di sini. Aku mau coba kayak kita kira-kira produk kakak ini kita latar belakangnya dan namanya. Makanya jual sukit lebih gua nggak bisa buat ada problemnya, karena kita ambil karena udah lagi milih juga ada permasalahan ini kesadaran orang Indonesia untuk tanam karena kita ini pendidikan. Jadi dengan begitu ini mereka bisa orang yang nanam menanam, maka itu nanam bisa mulai menanam dari hasil kayak sukit ini atau sukulen kayak Oke. Nah ini kan menarik nih kan menurut aku. Kira-kira keunggulannya ketimbang yang lain itu apa? kalau keunggulan produk kami dari produk yang lain itu yang pertama ini stok tidak ada semuanya, terus dari sana scan QR. Kalau pada umumnya itu biasanya kartu, dan kalau kartu biasanya suka hilang. Kalau QR ini biasanya stay, dia di sini juga dan nggak ada hilang. Dan kemudian ini harganya sangat ini ya affordable. Ini cuma 25.000 daripada beberapa yang kita survei ini lumayan yang paling murah dan paling murah. Nah kira-kira kendala apa sih kak yang kakak temuin selama kakak ngeplan produk ini kok? Kalau produk ini kendalanya ada di sukulennya sendiri. Sukulen itu media tanam. Jadi kalau misalnya cuma sukulennya aja, bibitnya aja itu bisa mati. Nah, sedangkan kita jualnya bibitnya sterilisasi. Jadi mungkin syaratnya kayak kalau kita ngelayanin customer harus langsung ditanam saat itu. Oke. Nah mungkin strategi apa sih kak yang kakak lakuin untuk produk kakak Kalau ini? kita promosi di online, ada di media sosial kayak Instagram atau TikTok. Kita pakai e-commerce juga, pakai Shopee sama TikTok. Oke. Jadi sih kak paling segitu aja dari aku. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Keruncian.